Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benar Rezeki. Saya mahasiswa UINSU semester 5, dan di sini saya akan menerangkan tentang komunikasi massa, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS saya pada mata kuliah komunikasi massa. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan materi tentang komunikasi massa. Apa sih itu komunikasi massa? Nah, di sini ada pengertian komunikasi massa menurut bahasa dan juga menurut istilah. Yang pertama adalah komunikasi massa. Terdiri atas dua kata, yaitu komunikasi dan massa. Menurut Wilbur Scrum menyatakan bahwa komunikasi atau komunikan itu berasal dari kata Latin, yaitu communis dan common yang artinya sama. Nah, komunikasi ini merupakan ilmu yang mempelajari pernyataan antar manusia, di mana pernyataan tersebut dilakukan dengan menggunakan lambang-lambang yang sangat berarti bagi komunikator dan juga bagi komunikan. Nah, kemudian menurut istilah. Nah, istilah komunikasi massa. Istilah massa itu apa? Sebagaimana dikatakan oleh P.J. Bauman, digunakan untuk menunjukkan suatu golongan penduduk yang besar. Kadang-kadang juga untuk menunjukkan jumlah satu golongan ataupun menunjukkan jumlah pendengar yang luas seperti itu. Tidak ada organisasi, tetapi ada ikatan ataupun persamaan jiwa. Gitu. Nah, kemudian ada ciri-ciri komunikasi massa. Di sini bisa kita lihat ciri-ciri komunikasi massa itu ada beberapa. Pertama itu menurut Astrid S. Susanto. Yang pertama menurutnya adalah komunikasinya dituju kepada mereka yang tidak dikenal ataupun anonim, kemudian bersifat heterogen di bidang sosial budaya, ekonomi, latar belakang pendidikan, kemudian menggunakan media massa dan dapat juga tanpa media massa. Kemudian sasaran yang dicapai mereka yang tidak menerima pesan pada tempat yang sama gitu, akan tetapi pada saat yang bersamaan, terutama media elektronik gitu. Nah, kemudian saya akan masuk kepada ruang lingkup komunikasi massa itu ada dua. Nah, yang pertama itu ada pandangan klasik. Nah, pandangan klasik ini sendiri ada beberapa hal di dalamnya. Yang pertama ada surat kabar, ada televisi, ada radio, ada juga film, serta ada majalah. Kemudian ada perkembangan modern. Nah, di perkembangan modern ini ada media massa atau medsos, kemudian ada media online, kemudian juga ada internet. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan juga tentang komponen ataupun elemen dari komunikasi massa. Elemen dan komponen itu sangat penting ya teman-teman semuanya. Yang pertama itu ada komunikator, adalah menjadi tanggung jawab lembaga atau medianya di mana ia bekerja, seperti itu sebagai komunikator ya. Kemudian pesan, sesuai dengan karakteristik informasi atau pesan komunikasi massa itu bersifat umum dan terbuka, maka pesan tersebut harus diketahui oleh semua orang ataupun khalayak begitu. Kemudian ada media, yaitu yang memiliki arti khas yang mempunyai kemampuan untuk memikat perhatian khalayak secara kelompok dan serentak gitulah. Nah, khalayak yang dituju oleh komunikasi massa adalah massa yang sejumlah besar khalayak, disebabkan jumlah khalayak yang sangat besar yang justru bersifat anonim dan heterogen seperti itu. Kemudian ada filter khalayak yang misal tergolong remaja begitu mendengar lagu-lagu keroncong mereka yang disuguhkan oleh media radio misalnya dan televisi, segera mengubah channelnya ke acara lain ataupun ke media yang lain seperti itu. Kemudian ada feedback ataupun umpan balik yang merupakan suatu komponen penting di dalam komunikasi dan termasuk juga di dalam komponen komunikasi massa. Nah, kemudian ada fungsi komunikasi. Ada beberapa hal fungsi komunikasi dan saya akan menyebutkannya. Yang pertama adalah menurut Harold Laswell, yaitu ada fungsi pengawasan dan fungsi korelasi, serta ada fungsi pewarisan sosial. Menurut Charles Robert Wright, ada juga pengawasan, korelasi, pewarisan sosial, tetapi bedanya dia di sini memiliki fungsi hiburan atau entertainment begitu.
Dan menurut Ardianto, fungsi pengawasan, ada juga fungsi penafsiran, serta ada fungsi pertalian dan fungsi penyebaran nilai-nilai. Dan sama masih ada fungsi hiburan. Dan kemudian fungsi komunikasi massa bagi individu. Nah, pengawasan dan pencarian informasi itu sangat penting. Kemudian ada fungsi pengembangan diri dan fasilitasi pengembangan diri dan substansi penggantian dalam hubungan sosial. Kemudian untuk membantu melegakan emosi dan afeksi begitu. Sarana pelarian dari ketenangan dan juga ketegangan seperti itu. Bagian dari kehidupan rutin seperti kita lihat. Dan ada fungsi komunikasi massa menurut media massa. Menurut Hal Laswell adalah pengawasan lingkungan, korelasi sosial, sosialisasi, dan hiburan. Dan menurut Lazarfield dan Merton yaitu memberikan atau mengukuhkan status sosial, kemudian memperkokoh norma-norma sosial begitu. Kemudian ada fungsi transmisi budaya, yaitu sebagai kegiatan mengirim atau penyebaran pesan dari generasi yang satu ke generasi yang lainnya. Tentang suatu pesan yang sudah menjadi kebiasaan dan agak sulit untuk diubah begitu. Bentuk-bentuk transmisi budaya itu seperti akulturasi, seperti sosialisasi, enkulturasi, nah seperti itu. Kemudian ada fungsi melawan kekuasaan dan perspektif. Nah, di sini ada menjadi sebagai sebuah alat untuk melawan kekuasaan dan kekuatan perspektif dengan salah satu fungsinya yaitu informatif atau memberikan informasi kepada khalayak. Namun informasi-informasi yang diungkapkan ternyata dapat juga mempunyai motif-motif tertentu begitu untuk melawan kemapanan seperti itu. Kemudian ada yang terakhir, ada fungsi menggugat di mana sebatas hubungan trikonomi yakni antara pemerintah, pers, dan masyarakat. Nah, pemerintah akan memosisikan diri sebagai pihak yang paling berkuasa dan menentukan di atas masyarakat serta pers. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan dari video ini. Maaf jika ada kesalahan dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.